Nah, waktu melewati jembatan itu Mas, tiba-tiba itu di pundaknya itu kayak kayak ada yang megang gini Mas. Padahal itu kan naik mobil. Nah, pas lewat jembatan Mas, baru masuk jembatan, itu kayak ada yang megang. Kaget dan refleks kan waktu itu aku. "Oh, siapa ini?" Nah, pas di tol nih Mas, kan ada mobilnya ada spion apa yang di atas itu Mas. Nah, itu di tol ya Mas. Ternyata Mas itu ada sosok kayak kepalanya itu kayak ajur apa ya, rusak gitu Mas, kayak korban kecelakaan gitu Mas. Jadi waktu saya melihat ke bawah itu memang kayak ada energi yang menarik ke bawah gitu. Halo guys, selamat siang. Konten apa Pak? Konten apa? Kota besar gitu. Di bawah ya, kota besar. Perdagangan masyarakat. Apa kabar sobat semua? Terima kasih yang sudah hadir dan klik video ini. Jadi kemarin itu sempat viral, yang dimana jembatan Cangar kemarin ada dua pemuda yang mengalami bundir ya. Jadi yang pertama itu karena asmara, dan kedua dalam jangka waktu sebulan juga ada masalah tentang asmara juga nih sobat. Jadi kita kali ini akan mengisahkan cerita apa sih di balik Cangar tersebut, ada kisah apa. Jadi kemarin itu saya sempat ke jembatan Cangar melalui via Pacet ya terutama. Jadi kemarin itu menemukan seorang warga narasumber apa yang terjadi di kilas balik jembatan Cangar tersebut. Nanti biar diceritakan sama rekan saya yang bernama Mas Yudi. Kita sapa dulu nih. Apa kabar Mas Yudi? Ya, baik Mas Adi. Nih kita kemarin kan ke sana nih. Kata-kata warga nih apa aja yang terjadi di jembatan Cangar? Ya, kalau kejadian-kejadian sebenarnya itu banyak Mas. Mulai tahun 2012 itu seringlah terjadi kecelakaan atau terjadi kisah-kisah mistis di sana, dan bahkan waktu pembuatannya pun juga terjadi sesuatu yang tragis juga Mas. Jadi kita akan ceritakan apa yang terjadi, kita temukan narasumber yang ada di sana. Jadi tonton sampai akhir ya sobat, jangan sampai diputus atau dijeda karena ceritanya sangat menarik nih. Bagi semua yang ingin bagian kisahnya di studio kami bisa hubungi kami di nomor disampaikan sini sobat. Jadi berada di Pasuruan, Jawa Timur. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sekarang saksi mistis dimulai. Oke Mas Yudi, kita kemarin kan sempat kesana nih, main-main kesana nih. Bisa diceritakan apa aja nih kejadian yang ada di jembatan Cangar tersebut? Ya, kalau menguak kisah jembatan Cangar Mas ya kita awali dari proses pembuatannya dulu waktu pembangunan Mas. Ya sebenarnya jalur Cangar ini Mas, jalur yang menghubungkan via Batu dan Mojokerto Mas. Jadi kalau mau ke Batu dari Mojokerto bisa lewat Cangar. Nah, jembatan ini ya dibangunnya udah dulu Mas sebenarnya Mas. Waktu penjajahan dulu Mas sudah ada, dan betul-betul itu direnovasi dan dibangun itu sekitar tahun 1990 sampai tahun 2000 Mas. Yang dulunya itu pegunungan, lereng gunung, jurang, itu mulai dibangun jalan yang bisa menghubungkan wilayah Mojokerto dan Batu, dan di sana dibangun juga jembatan yang menghubungkan di bawahnya ada jurang Mas. Itu bangun jembatan itu Mas. Nah, waktu pembangunan jembatan itu Mas ada beberapa hal ganjil Mas. Nah, pertama itu mulai dari peralatan-peralatannya itu yang tiba-tiba rusak Mas. Dan kan itu kan lerengnya itu kayak dikeruk Mas, dikeruk
untuk dibuat pondasi itu anehnya Mas. Hari ini dikeruk, besok itu kayak kembali seperti semula Mas. Bahkan kayak seolah-olah itu nggak terjadi apa-apa. Itu kejadian pertama, dan bahkan banyak peralatan-peralatan itu yang rusak dan banyak juga karyawan konstruksi itu yang terkena musibah Mas. Pernah juga suatu malam itu mandornya kan waktu itu masih mengecek Mas ya. Waktu mengecek itu nggak sengaja itu lihat sosok hitam Mas, kayak kakek-kakek tapi pakai baju hitam Mas. Itu kayak gini Mas, nunjuk-nunjukin Mas, nunjuk-nunjuk terus. Nah di situ mandornya kayak berpikiran, loh ini kenapa kok ada kakek-kakek berdiri di sana di atas sambil menunjuk-nunjuk gitu kan. Besoknya Mas, ternyata di lokasi yang ditunjuk-tunjuk kakek tersebut terjadi kecelakaan kerja Mas. Salah satu pegawai itu kayak kayak terjatuh gitu Mas, terjatuh ke dalam jurang yang proses pembangunannya itu. Ya untung masih alhamdulillah itu nggak sampai meninggal, cuman ya patah tulang terus luka-luka gitu Mas. Nah karena kejadian tersebut dan banyak pekerja yang kena musibah dan banyak peralatan yang tiba-tiba rusak, gak masuk di akal. Nah mandor tersebut minta saran kayak tetua di wilayah tersebut, ini gimana ini solusinya supaya pekerjaan kita itu kayak berjalan lancar lah. Nah akhirnya dilakukan kayak ruatan Mas, kayak sedekah desa diruat itu loh Mas, dengan catatan harus memendam kepala kerbau di wilayah tersebut. Ya alhamdulillah setelah terjadi melakukan ritual ruatan tersebut dan memendam kepala kerbau di tiang pancang itu, alhamdulillah pekerjaan pembuatan jembatan itu selesai dan tidak ada masalah lagi Mas. Ya untungnya saja Mas cuman pakai kepala kerbau, nggak pakai kepala manusia Mas ya. Soalnya kan ya tahun-tahun 1900-an kan ya masih umum lah pakai tumbal manusia, tapi di sana ya alhamdulillah nggak pakai tumbal manusia, pakai kepala kerbau. Nah kita jauh tarik ke belakang Mas ya, sekitar tahun 1980 Mas. Dulu sempat terjadi kejadian yang tragis Mas di sana Mas. Ada rombongan wisatawan dari wilayah Malang menuju ke Mojokerto. Karena mungkin jalannya yang terbilang batu ditata, otomatis kan kayak geronjal-geronjal Mas ya. Itu tergelincir dan mobilnya masuk ke dalam jurang Mas. Masuk ke dalam jurang dan mengakibatkan 7 orang meninggal dunia waktu itu. Nah dari kejadian tersebut akhirnya dibangunlah jembatan Cangar itu Mas. Sebelum terjadi kejadian tersebut ya masih berupa bebatuan lah. Nah menurut warga, arwah dari 7 orang tersebut belum benar-benar begitu belum begitu damai Mas. Masih kayak sering lah warga di situ mendapati kayak bau-bau anyir, bau-bau amis, dan ada juga yang mendengar suara rintihan minta tolong, kayak suara banyak orang gitu Mas, minta tolong gitu. Dan juga kalau warga ada yang pergi mencari rumput atau mencari sesuatu di wilayah tersebut, banyak juga yang kayak mendengar dentuman suara besi Mas. Jadi kayak besi itu kayak mobil kan berbesi Mas, dihantam tuh, teng gitu Mas. Terus di jembatan Cangar itu juga sering terjadi kayak pasar gaib. Nek wong Jawa ngarani kan pasar bubur lah Mas. Pernah terjadi pengalaman suatu pengendara waktu sekitar jam 2 malam. Jam 2 malam melewati jembatan Cangar tersebut. Nah, orang tersebut kayak mendengar sesuatu riuh ramai lah. Seperti orang tawar-menawar, seperti suara gamelan, seperti suara piring beradu sama orang makan dulu Mas, ding gitu, piring beradu sama sendok Mas. Nah waktu itu orangnya kayak berhentinya itu tepat di tengah-tengah jembatan Mas, karena saking penasarannya, loh
kok malam-malam begini ada pasar gitu kan. Nah mungkin karena orang ini emang berani mas ya, ia turun dari mobil melihat ke bawah jembatan yang dikiranya itu ada pasar, dikiranya itu ada orang banyak, ternyata hutan rimba mas, nggak ada apa-apa, dan di sana kosong, gelap gulita. Nah di situ orangnya langsung merinding mas, itu mas, dua orang karena lihat ternyata nggak ada apa-apa, ternyata kosong, nggak ada orang. Akhirnya ya mereka masuk lagi ke mobil dan mereka melanjutkan perjalanan. Nah menurut Sesemic Desa yang menjadi penyebab utama jembatan itu angker ya Pasar Gahabi itu mas. Jadi menurut sepuh desa jembatan tersebut salah satu pintu penyeberangan menuju alam gaib. Nah namanya pasar otomatis kan ya mungkin jinnya itu banyak di sana. Ya mungkin yang tadi yang berupa kayak kuntilanak, berupa genderuwo, yang ada juga yang menyesatkan, yang mengakibatkan celaka juga ada. Makanya kan kayak kalau sarannya warga sana ya kalau lewat situ minimal ya membunyikan klakson lah gitu mas. Nah mitosnya juga mas, di sana itu kan jurangnya itu ya lumayan mas, dalam lah. Masnya sendiri kan kemarin ke sana kan ya tahu sendiri kan. Nah dulu di zaman PKI mas, konon katanya itu kata warga-warga sekitar itu di situ juga tempat pembuangan mayat di zaman PKI dulu mas. Jadi aura-aura negatifnya itu sangat kerasa sekali. Terus tahun 2011 2012 di situ gempar mas di wilayah jembatan Cangar tersebut. Nah waktu itu kan warga lagi santai-santai ngopi lah. Nah tiba-tiba itu ada kayak laki-laki sepeda motor mas. Itu kayak buru-buru gitu loh mas, kayak shock, kayak bingung gitu loh. Nah di situ karena oleng gitu juga mas. Nah kan di situ kan warga prihatin, itu dipanggil mas sini mas gitu, ditanyai, mas kamu ini kenapa kok pakai sepeda motor kok kayak gitu, kayak buru-buru gitu kan. Nah akhirnya orang itu tersebut cerita mas, bahwasanya waktu mau lewat jembatan tersebut sekitar malam itu mas, sekitar jam 8 malam. Jam 8 malam waktu mau lewat jembatan, ia lihat sosok kayak perempuan tapi pakai baju baju normal pada umumnya lah. Nah situ orang ini berpikiran gini, loh kok ada cewek, jangan-jangan ini cewek cari tumpangan, jangan-jangan ini warga sekitar sini yang cari tumpangan mau pulang gitu kan. Nah karena mungkin orang ini punya berhati baik mas ya, jadi beliau ini kayak menawarkan tumpangan gitu mas. Waktu sepeda berhenti di sebelah cewek tersebut, mbak mau kemana, kok malam-malam begini masih di pinggir jalan raya gitu kan. Mau ke sana pak, tolong anterin gitu. Loh ke sana kemana itu kan, cuman menunjuk gitu mas, tapi ditunjuk kayak cuman nyampe di ujung jembatan saja di sana gitu kan. Pikirannya si pengendara sepeda, masa cuma mau ke ujung jembatan saja kok harus minta anterin gitu kan. Padahal kan jembatannya itu ya sekitar mungkin 100 sampai 200 meter kan panjangnya kan. Ya udah mbak, digonceng. Waktu itu sepeda gonceng cewek itu, logikanya mas ya cewek beratnya berapa sih, beratnya cuman seorang cewek, tapi dirasakan pengemudi tersebut beda mas. Waktu cewek ini naik rasanya itu kayak sepedanya itu kayak berat mas, seolah-olah kayak membonceng sesuatu yang besar yang berat. Bahkan ban roda belakangnya itu sampai kayak kempes itu loh mas, di gas itu kayak berat sekali kata orangnya itu. Berat itu nggak jalan-jalan saking beratnya. Jadi cuman jembatan sekitar 100 meter itu harusnya ya paling 1 menit dan nyampe. Itu enggak mas, sampai lama katanya itu. Tapi orang yang tersebut nggak berani noleh mas, soalnya kan takut, nggak berani noleh ke sebelah itu ada apa, itu nggak berani.
cuma digas gitu aja, tapi sepedanya sampai weng gitu, sampai gak kuat kan, saking beratnya itu. Anehnya mas, waktu nyampe di ujung jembatan dari sini ke ujung sini, nah seolah-olah kayak ini cewek ini kayak melompat gitu mas, kayak turun. Nah karena ini gasnya tadi udah pol, terus turun tiba-tiba enteng mas, tadi kayak apa ya, ngegas langsung gitu mas, wush gitu mas. Nah itu kan kaget, wush gitu, terus kayak apa ya, gopet oleng gitu. Nah di itu terus ketemu sama warga itu mas, makanya warga kelihatannya kayak ini orang ini kenapa kok sepedaan kayak oleng-oleng gitu. Ternyata itu tadi karena berat setelah nyampe di ujung jembatan, wanita tersebut turun, akhirnya itu tadi langsung kayak enteng kan, langsung kos gitu kan. Nah di itu kayak ya udah pak, sini ngopi dulu kata warga kan gitu, menenangkan pikiran. Itu tahun sekitar 2011-2012 mas, isu itu terdengar santer di wilayah sana. Terus tahun 2015 sama mas, tapi kali ini korbannya itu seorang sopir pickup. Nah sopir pickup ini berangkatnya itu sekitar jam 12, sekitar jam 12, jam 1 lah, kan mau kirim barang kan, mau kirim barang ke pasar, mungkin pasar wilayah Pacet atau mungkin wilayah Mojokerto, saya juga kurang paham mas ya. Nah waktu melewati jembatan itu mas, tiba-tiba itu di pundaknya itu kayak ada yang megang gini mas, padahal itu kan naik mobil. Nah pas lewat jembatan mas, baru masuk jembatan itu kayak ada yang megang, kaget dan refleks kan waktu itu. Siapa ini? Nah pas di tol nih mas, kan ada mobilin, ada spion apa yang di atas itu mas. Nah itu di tol ya mas, ternyata mas itu ada sosok kayak kepalanya itu kayak ajur apa ya, rusak gitu mas, kayak korban kecelakaan mas. Nah itu senden di sini, jadi kepalanya di sini. Wah habis itu kayak apa ya, namanya orang takut mas, harus kayak gemeter semua mas. Lagi-lagi waktu pas melewati jembatan itu udah hilang mas, udah sosok tersebut juga udah lenyap. Itu tahun 2015. Nah tahun 2018 itu yang ya bisa dikatakan kasusnya ini agak tragis mas, tapi ya alhamdulillah masih diberi keselamatan. Warga waktu itu pagi-pagi buta mendengar suara minta tolong di jembatan itu mas, di bawah jembatan itu, kayak di jurang lah, itu terjadi kayak minta tolong gitu. Nah waktu itu kan ada warga yang mau ke pasar mas, subuh itu mendengar suara minta tolong, tapi warga tersebut kayak takut mau menolong, takut kan nggak kelihatan orangnya di bawah kan, tolong gitu. Akhirnya dia yang mendengar itu bukan mau mencari yang minta tolong, tapi kembali lagi ke desa mas, minta bantuan ke warga lainnya. Pak di sana ada orang-orang minta tolong gitu. Akhirnya warga berbondong-bondong ke wilayah jembatan tersebut sambil mencari siapa yang minta tolong. Ternyata di sana ada satu keluarga mas, ada seorang ayah, ibu, dan juga satu orang anak. Mereka terjatuh dan menabrak pembatas jalan tersebut. Ya untung masih bisa dikatakan apa ya, selamat karena kena pembatas itu mas, nggak sampai terjun ke bawah. Tapi sepedanya udah nyemplung mas, sepedanya itu mas. Tapi orangnya masih selamat alhamdulillah. Masih kena pohon-pohon itu mas, kecantol lah. Nah kesaksiannya bapak tersebut gini mas, waktu itu kan malam pulang mau ke Mojokerto, dari Batu mau ke Mojokerto. Nah entah itu kecapean, entah itu ilusi, kayak itu kan jalannya kan lurus terus ada belokan. Nah kesaksian bapak tersebut mas, lihat jalannya itu kayak cuman lurus saja mas, lurus itu. Nah pas mau nyampe belokan itu nggak kelihatan belokannya itu mas. Jadi di pandangan si bapak tersebut
cuman jalan lurus aja. Pas nyampe mau jatuh ke jurang itu seolah-olah si bapak itu kayak dengar suara jeritan kayak Minta tolong bukan? bukan kayak seorang wanita lah menjerit gitu loh. Itu terasa terpeka di telinganya, sangat keras sekali. Dari itu langsung tersadar, oh ternyata langsung jurang. Nah dari itu si bapaknya langsung melompat. Nah si anaknya sama si istrinya ikut jatuh mas. Kan karena ikut jatuhin ya mas, tapi sepedanya udah terlanjur jatuh ke jurang. Ya alhamdulillah bapak tersebut dan anaknya dan istrinya masih selamat, dan itu dia minta tolong ke warga. Ya waktu itu waktu warga ada yang lewat, alhamdulillah ditolongin mas. Jadi kesaksiannya tersebut bahwasanya itu jalannya yang tikungan tajam kan tuh mas, harus seluruhnya ada tikungan yang harus menanjak itu mas ya. Nah itu seolah-olah itu tikungannya itu nggak kelihatan mas, jalannya lurus saja gitu. Pas lurus ternyata jurang. Nah itu kayak kalau menurut kesaksian warga yang kemarin mas ya, yang kita tanya-tanya kemarin kan, ya seolah-olah pandangan kita ini kayak ditutupi gitu loh mas. Jadi suruh berhati-hati. Nah terus ada juga kalau lewat jembatan situ, kalau menurut warga mas ya, sering terjadi penampakan kayak wanita cantik lah. Itu yang sering terjadi kecelakaan. Jadi kalau malam-malam ya jangan lupa, kalau kata orang situ ya nyalakan klakson lah atau permisi gitu. Takutnya nanti kalau ada wanita yang cantik nyabrang, umumnya kayak gitu mas. Pas mengendara tiba-tiba ada wanita nyabrang atau sosok wanita cantik ini nyabrang, itu kayak banting setir, itu mengakibatkan kecelakaan mas. Jadi di situ juga sering-sering terjadi kayak bau-bau bau-bau amis gitu mas. Pokoknya kalau sering terjadi kecelakaan atau terjadi penampakan, kata warga tersebut biasanya itu kayak tercium aroma. Pertama kalau tercium aroma kayak kembang kenanga, habis itu kayak sering juga tercium bau-bau kayak amis gitu mas, bau-bau amis gitu, Bau-bau darah lah ya. nah bau darah yang anyir gitu mas. Sering mas. Biasanya kalau seperti itu lebih baik ucapkan salam ya, sekedar klakson atau wassalamualaikum gitu mas. Itu menurut warga-warga sekitar. Terus tahun 2019 mas, nah puncaknya itu sekitar tahun 2019 itu di wilayah tersebut sering terjadi kayak tempat gua balak. Pernah waktu itu suatu warga menemukan kayak mobil itu berhenti di tengah-tengah jembatan. Tiba-tiba mobil itu kayak membuang sesuatu gitu mas, sebuah buntalan gitu ya, bentuknya kayak pocong, itu dibuang gitu aja. Nah setelah mobil itu pergi, nah warga ini kayak salah satu warga lah melihat di bawah itu kayak kecil mas, tapi kan jauh mas ya, kecil kayak jenis putih pocong, itu dibuang. Nah itu kalau menurut sesepuh wilayah sana mas ya, itu kayak gua balak. Jadi apes balak itu dibuat di jurang jembatan situ, dan juga di situ tempat cari mas kayak cari pusaka gitu loh mas. Banyak di sana kayak orang-orang cari pusaka di sana, karena bahwasanya energi di jembatan tersebut gara-gara sering terjadi pembuangan bala itu, dari negatifnya itu kayak lebih kuat itu mas. Bahkan kemarin mas ya, Mas Sugeng teman saya itu mas, kan kemarin kesana Mas Sugeng ya, kebetulan teman saya Mas Sugeng ini kan ya kayak paham sedikit lah masalah spiritual. Baru nyampe sana mas, baru mau ke jembatan itu udah beliau kayak muntah-muntah gitu mas. Energinya itu kayak gak kuat, bener-bener energi yang negatif sekali. Teman saya itu cuman lewat aja nggak kuat mas. Bahkan saya sendiri mas ya, waktu nyampe sana mas, saya kan ya nggak punya energi dalam, atau saya nggak punya ahli spiritual, ya kan orang awam pada umumnya. Saya nyampe sana lihat ke bawah itu mas, itu kayak tiba-tiba itu kayak pusing gitu mas, seolah-olah mau ingin terjun juga gitu loh mas.
Jadi kemarin itu juga saya pengalaman ya, saya sempat sama Mas Yudi ini ke sana sama tim kami ya. Jadi waktu saya melihat ke bawah itu memang kayak ada energi yang menarik ke bawah gitu. Ada satu cerita juga dari warga di daerah situ, ada yang ngomong kalau yang di bawah jembatan itu kayak ada suatu kota gaib ya, jadi kayak Majapahit zaman dulu kayak gitu. Nah itu juga Mas, itu yang saya rasakan kemarin Mas. Kita kan sama-sama ke sana Mas. Jadi kita merasakan hal yang sama. Itu karena saking saking energi negatifnya saking besarnya Mas. Nah puncaknya Mas, tahun 2026 kemarin terjadi bunuh diri Mas. Yang kasus pertama itu namanya itu Mas Koirudin. Beliau terjun bebas Mas, itu awal mulanya itu ya cuman gara-gara asmara Mas. Jadi Mas Koirudin ini punya kekasih, punya pacar lah. Nah kebetulan kurang mendapat restu lah dari pihak si wanita tersebut. Jadi mungkin karena menurut saya itu kayak mungkin pikirannya itu terlalu sempit mungkin Mas ya, sehingga beliau memutuskan untuk bunuh diri. Terus yang kedua kasusnya Mas Dandi, gak jauh dari Mas Koirudin Mas, juga sama-sama masalah asmara. Cuman kalau Mas Dandi ini ya lebih ke orang tuanya Mas Dandi sendiri yang kurang setuju, gara-gara Mas Dandi ini mempunyai salah satu kekasih, dan kekasihnya ini seorang janda beranak satu Mas. Ya mungkin karena Mas Dandi ini masih perjaka, masih bujang, mungkin orang tuanya kurang setuju kalau menikah dengan janda dan suruh fokus untuk mencari kerja dulu saja. Doakan ya sobat, doakan sama kedua pemuda yang kemarin bunuh diri itu, semoga amal dan ibadahnya itu diterima. Jadi untuk pengakuan Mas Sugeng teman kita sendiri itu gimana tuh kemarin yang dia lihat dari sisi gaibnya tuh? Kalau dari sisi gaib Mas Sugeng Mas ya pertama itu banyak energi negatif yang berkeliar di sana Mas, dan bahkan energi tersebut kayak mendorong jiwa seseorang itu kayak ayo lompato gitu, seolah-olah ya Mas. Jadi kalau kita kesana itu kayak ada yang membisikkan kita kalau imannya nggak kuat itu, kalau banyak masalah itu seolah-olah itu kayak kita disuruh lompat ke bawah Mas. Dan Mas Sugeng pun merasa kalau di sana itu kayak penunggunya itu kayak wingit sekali lah. Mungkin emang wilayahnya tersebut masih pegunungan, masih asri Mas ya, masih dibilang belum tercium bau-bau ibu kota lah, kemodernan lah, masih asri. Tadi kliniknya itu masih kental sekali Mas. Nah itu mau kan ditambah bunuh diri 2 orang, terus bambat alasnya dulu kan juga banyak masalah juga kan, terus ada penumbalan juga, terus tempat pembuangan bala, tempat pembuangan kayak benda-benda goib gitu kan. Jadi energinya di sana kalau menurut Mas Sugeng ini Mas ya, kalau menurut Mas Sugeng ini kayak energinya terkumpul jadi satu, tidak ada positifnya sama sekali, negatif semua. Jadi kalau lewat sana ya berdoa aja Mas, gitu kata Mas Sugeng kayak gitu. Jadi pesan-pesan untuk sobat semua nih Mas, untuk yang melewati jembatan Cangar tersebut dan tentang korban bunuh diri ini, bagaimana tanggapannya Mas Yudi ini? Kalau menurut saya Mas ya, terlepas dari hal-hal negatif, terlepas dari hal-hal mistis Mas ya, kalau meskipun bukan lewat jembatan Cangar, meskipun kita lewat dimanapun itu jangan lupa buat berdoa Mas. Meskipun kita lewat manapun jangan lupa berdoa. Kalau khususnya umat Islam jangan lupa bersolawat lah, daripada kita bersepeda, kita berkendara sambil bernyanyi-nyanyi, lebih baik kita membaca solawat atau membaca kalimat tasbih supaya kita dihindarkan dari musibah, terus dihindarkan dari mara bahaya gitu Mas. Dan terlebih lagi untuk yang 2 orang pemuda yang kasusnya bunuh diri kemarin, kalau menurut saya masalahnya masalah sepele ya, cuman masalah asmara gitu aja. Mungkin terlepas di belakangnya, mungkin beliau juga punya masalah lainnya yang nggak bisa diceritakan.
Dan untuk sobat semua, apabila kalian mempunyai masalah, apabila kalian mempunyai ya masalah tadi, bisa bercerita ke salah satu teman atau saudara atau keluarga kalian supaya bisa plong lah, minimal unek-unek kita itu bisa tersalurkan. Meskipun kita kaum lelaki, meskipun kita pria, nggak ada salahnya kita berkeluh kesah, nggak ada salahnya kita curhat tentang masalah kita. Daripada memutuskan untuk bunuh diri, memutuskan untuk mengakhiri hidup, lebih baik kita ya sharing lah masalah kita ke teman kita atau saudara-saudara kita. Itu aja sih Mas. Oke, terima kasih Mas Didi. Jadi semua yang mempunyai cerita barangkali di Jembatan Jangkar jalur dari Pacet ke Batu ya terutama, ini kita mistis apa saja sih yang sobat semua alami, jadi bisa ditulis di kolom komentar ya sobat. Terima kasih yang sudah hadir dan mampir di video kami, dan kami pamit undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.